Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya. Saya Luli dari Jogja, Pak. Ya. Ini Pak, alhamdulillah saya udah melakukan diantaranya. Penonton TikTok kan, nambah gak? dari ADAY. Naik. Oh ya, lanjut. Ya, hajat saya Pak. Pertanyaannya apa? Ingin jual rumah Pak waktu itu. Saya nggak setuju jual rumah. Orang yang suka jual. Kalau orang Jawa bilang ngualatin. Kalau bahasa Indonesia apa tuh kalau ngualatin? Apa? Malati. Iya nggak boleh Bu. Ya. Nih contoh. Ibu beliin motor anak. Nggak taunya sama anak motornya dipretelin. Ibu kesel gak? Bapak beliin motor anak. Anak motornya dipretelin. Bapak kesel gak? Jangan Bu. Jadi saya nggak setuju. Ibu paksain privat. Nanti diajarin caranya cair 10 miliar. Begitu. Kenapa saya nggak diajarin? Bisa saya ngomong sejam. Tapi udah jam 11 malam. Takutnya nanti yang lain nanya nggak kebagian ya. Gitu. Jadi Bu atur. Jadi saya nggak setuju dijual. Tapi pakai ilmunya Allah. Tidak ada ayatnya gini Pak. Siapa yang jual rumah akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Ada gak tuh ayat? Ada? Nggak ada. Siapa yang nggak ada? Adanya apa? Siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambahkan nikmatnya. Jadi rumah itu ibu syukurin. Alhamdulillah saya masih punya rumah. Pasti besok saya ada uang cair 10 miliar. Dasarnya itu dulu. Sekarang kita mau doa dasarnya mana? Nggak ada. Oh ada rumah. Tapi saya nggak punya rumah. Alhamdulillah alat kelamin saya masih nempel. Alhamdulillah nenen saya masih ada. Ada yang nggak punya nenen. Saya punya nenen. Nggak ada lakinya. Begitu. Pak Haji, mohon maaf. Hah? Selain itu hajat ini. Mana mic-nya? Dengerin. Mic-nya apa? Selain itu saya hajat anak saya supaya dapat pekerjaan. Alhamdulillah sudah Pak Haji. Tapi yang menggoda ini malahan mantu ini belum dapat kerja tetap tapi malah selingkuh gitu. Udah 7 tahun kami berharap punya keturunan, ini malah selingkuh, gimana gitu Pak Haji? Gampang Bu, ibu privat pasti saya ajarin. Tapi kalau ibu nanya begini, paling saya neranginnya cuman 0,5% atau 10%, nggak sampai 100%. Kenapa? Karena kita butuh waktu sejam, yang lain nanti nggak bisa. Nanya, paling kalau ibu mau mantu, ibu tinggal tulis hajatnya ibu, kempit di alat kelaminnya ibu. Kalau ada fotonya ibu tulis mati, dah selesai. Ibarat kalau main catur namanya apa? Skakster. Sayang Pak Haji, dia ada anaknya. Ya udah. Belum punya anak Pak Haji. Ya udah. Keguguran. Ya udah. Tuker tambah. Ya. Baik, terima kasih Pak Haji. Yo. Assalamualaikum. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Nama saya Abdul Misbah dari Bandung. Ya. Saya kesini pertama kali datang, diajak sama ini saudara. Saya mau tanya Pak Haji, langkah-langkah awal gitu mengenal RDAY gitu Pak. Saya tertarik gitu Pak, dan saya mau bertanya kenapa saya modal selalu habis ya gitu Pak. Modal tuh nambah, ujung-ujungnya habis gitu. Saya usaha. Orang yang usahanya habis, dimodalin habis, pinjem duit di bank buat modal habis, dimodalin sama papahnya habis, dimodalin sama istrinya habis, dimodalin sama suaminya habis, dimodalin sama anaknya habis. Penyebabnya cuman satu. Karena baru kehadiran bajak laut. Jadi Bapak harus nyanyi dulu bajak laut. Ayo bareng-bareng. Yang hafal saya kasih duit. Bibit. Nenek moyangku seorang pelaut, punya senjata di bawah perut.
dapat menegang, dapat mengerut, sekali tembak perutmu gendut. Tepuk tangan nih dong. Apal gak? Nenek moyangku seorang pelaut, punya senjata di bawah perut, dapat menegang, dapat mengerut, sekali tembak perutmu gendut. Jadi gini Pak, dimodalin habis, minjem di bank habis, penyebabnya cuma satu. Bapak kalau sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong. Makanya banyak di Indonesia punya mobil cicilan karena sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong. Punya motor cicilan karena sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong. Punya rumah cicilan walaupun dia tinggalnya di klaster, tinggalnya di perumahan mewah yang katanya ada sapamnya tapi nyicil. Punya toko, ruko, dagang, mau dagang apa aja di ruko pasti nyicil. Punya mall gitu. Penyebabnya apa? Karena sholat ba'diyah qobliyahnya bolong. Apa artinya sholat ba'diyah qobliyah? Ibarat burung tuh sayap. Sholat ba'diyah qobliyah. Burung yang punya sayap buat terbang. Tapi burung yang punya sayap nggak dipakai buat terbang, namanya burung males. Jadi Bapak tinggal sholat ba'diyah qobliyahnya aja diperbaikin. Nanti Bapak utangnya lunas sendiri. Buat Bapak dan Ibu yang punya hutang, jalanin sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Nanti Ibu kalau nggak sampai 99 hari utangnya nggak lunas karena udah sholat ba'diyah qobliyah, nanti yang lunasin langsung Haji Marco. Tepuk tangan dulu dong. Jadi mulai hari ini Bapak dan Ibu yang punya utang, saya nggak setuju Bapak dan Ibu yang bayar. Biar yang bayar nanti Haji Marco. Pokok syaratnya Bapak dan Ibu harus masuk dulu grupnya RDAY. Biar saya bisa mantau. 2, sholat ba'diyah qobliyahnya selama 99 hari dari sekarang nggak boleh bolong. Kalau bolong, ulangin lagi 99 hari. Nanti dipantau sama adminnya kayak di Rohma di Gembiraria. Kalau di Tanti, namanya apa tuh Tanti? Jadi sedekah subuh. Jadi ada namanya Tanti. Dulu dia ikut di grup GG Travel. Setelah GG Travelnya dikeluarin dari RDAY, anggotanya GG Travel pindah semuanya ke Tanti. Tanti punya 2 grup, 1024 anggotanya yang satu lagi 1009. Di atas 1000 Tanti grupnya. Karena diajarin sama dia. Nah Bapak dan Ibu, saya mau seperti Tanti. Nah nanti Bapak dan Ibu dia. Ada lagi grup Nenen di Tegal. Jadi syaratnya Bapak dan Ibu kalau mau masuk mesti makan roti nenen. Tahu gak roti nenen? Maksud Bapak dan Ibu gak lihat status saya? Roti nenen kan saya bisa bikin roti nenen. Croissant yang dikasih pentil. Nanti Ibu makan. Jadi saya mau paksain mulai hari ini sholat ba'diyah qobliyahnya Bapak juga jangan bolong, Ibu jangan bolong. 99 hari aja jangan lama-lama. Nanti kalau udah nggak usah dikerjain lagi. Nanti kalau bolong baru dikerjain lagi. Karena Bapak ketipu karena Bapak suka berharap. Orang yang suka berharap dengan saya nanti ikut investasi di situ, nanti buat tambahan gue di hari tua. Nah kayak gitu berharap. Iya, jadi nggak boleh. Orang yang suka berharap siap-siap ketipu. Misalkan Bapak dan Ibu ikut multi level marketing. Dari mulut lewat mulut. Udah siap-siap ketipu. Sama. Kalau saham mesti ikut pendidikannya dulu Pak. Ada pendidikannya. Nanti bisa kaya raya lewat saham. Ada pendidikannya. Nanti Bapak main saham sama Mbak betina saya di bawah.
Jadi Bapak dan Ibu nggak boleh sholat ba'diyah qobliyahnya Jadi yang hari ini punya utang nggak usah dibayar. Nanti yang bayar Haji Marco. Syaratnya cuman ba'diyah qobliyahnya jangan bolong. Syaratnya ikut di grup dulu biar kita bisa mantau. Yang bolong mana? Nggak boleh. Nggak boleh bolong. Kalau bolong denda 1 juta. Ya dong. Lu mau hasil tapi nggak mau denda. Denda dong. Nanti kita yang lunasin ya. Jadi Haji Marco kan alhamdulillah cair 460 miliar. Nah kemarin kita udah sepakat Haji Marco biar tamu-tamu RD mau sholat ba'diyah qobliyah bisa gak yang pada terkabul dilunasin utangnya. Kata Haji Marco oke Pak Haji. Ya oke. Jadi praktekin. Hah? Gampang. Ibu supaya nggak head nanti alat kelaminnya ibu dipasang NCB. Nanti alat kelamin ibu dipasang NCB. Nanti alat kelamin ibu dipasang NCB. Nanti kalau ibu men itu NCB-nya jeplak ke bawah. Nanti tugasnya petugas PLN apa coba? Tepuk tangan dulu dong. Jadi kalau Perhatiin mulutnya. kalau ngejeplak itu NCB-nya harus naikin ke atas. Naikin ke atas langsung dibilang halo, nyala. Bu, namanya men mah wajar. Ya besok dilanjutin lagi. Tadi jawaban saya sama Haji Marco cuman bercanda. Karena kan udah jam 11 malam ya. Jangan Bapak dan Ibu, Pak Haji saya nanya A kok jawabnya B. Saya nanyanya A jawabnya C. Enggak lah, ini humor ya. Jadi lanjutin lagi, main dulu bersih. Tapi kan saya nggak tahu Ibu main apa enggak. Makanya Ibu video kirim ke Haji Marco. Ya pertanyaan lagi, ayo. Ya dong biar kelihatan nenennya, mana nenennya. Situ aja, nanti saya kabur. Situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya kan sebulan. Nama Yuni Arianti, asal Jawa Timur tapi berdomisili di Cikarang. Ya. Saya gini Pak Haji, saya mengalami musibah, ditipu sama suami, mobil. Ditipu sama suami. Iya. Ya Allah, Bu, nih semuanya ini kena tipu semua. Hampir semua alat kelaminnya udah dijajalin semua, kena tipu. Lo tanya lo banda. Ini bukan banda tapi perhiasan. Mahkota. Kehormatan, Bu. Jangan bilang kita ketipu sama suami, jangan. Jadi gimana, Pak Kenapa lo dulu mau dikawinin sama dia? Bu, semua suami memang penipu. Betul gak Bu? Nih dengerin nih. Bu, semua suami penipu gak Bu? Oh lo gak denger? Ini jawaban orang-orang kurang ajar. Ayo. Jadi, Humar. Enggak apa-apa Pak Haji. Jadi mobil itu yang atas nama saya 3 unit, motor 4 unit. Terus yang over kredit, Alphard, sama mobil Sigra. Jadi totalnya mobil itu 6. Nah akhirnya saya kan otomatis dikejar-kejar sama leasing Pak Haji. Iya. Terus mobil saya yang sudah lunas juga dijual, uangnya juga dibawa. Termasuk perhiasan juga habis Pak Haji. Sekarang alat kelamin ibu, mahkotanya, keperawanannya direbut gak sama suami? Maksudnya diperawanin gak sama suami? Lo yang dibahas banda aja. Bu, selama alat kelamin ibu masih nempel, itu pasti semua banda-banda nanti akan datang lagi. Amin. Nanti ada cowok ganteng, kaya raya yang ngasih ibu. Siapakah itu adalah Pertanyaan saya Pertanyaan apa? Supaya leasing tidak ngejar saya gimana Pak Haji? Gampang Bu.
Ibu praktekin ilmu RDAY dulu aja. Mau ikut yang sayembara 100 juta? Nih yang 100 juta yang selama 99 hari. Nih. Atau mau yang 10 juta cuman 30 hari. Atau ibu mau yang cair 10 miliar selesai semua. Tinggal ibu pilihan aja. Ibu nanti masuk di grup. Iya Pak. Ibu nanti japri ke saya, Pak Haji, saya mau ikut sayembara. Nama saya binti hajatnya. Udah nanti kita masukin. Ini kan udah ada 16 orang yang kayaknya dikit lagi bakal cair. Nah ibu ikut aja. Ngapain kita nyeselin ke suami? Justru ibu bersyukur dengan suaminya bangsat. Sehingga ibu datang ke RDAY ikut sayembara dan cair 10 miliar. Coba kalau suaminya nggak bangsat. Apakah ibu ke RDAY? Nggak mungkin. Jadi ibu harus telepon suami atau japri. Suamiku, alhamdulillah. Dengan kamu bangsat, saya bisa ketemu RDAY. Nanti kan suami kamu jawab, emang di RDAY ada apa? Ada Mbah Dukun. Tenang aja Bu. Kenapa Pak Haji ngomong begini Bu? Pak, kenapa Pak Haji ngomong begini? Karena kita di Al-Quran mesti patenin dulu dong ilmu Al-Quran. Apa patennya Pak? Rahmatku. Rahmatku. Lebih besar daripada Murkaku. jadi ketipu tuh kecil. Salah investasi kecil. Duit kita diambil sama partner kita tuh kecil. Duit kita dibohongin sama partner kita kecil. Duit kita ketipu sama partner kecil. Tapi rahmatku lebih besar daripada. Nah jadi kita kalau didengar kata-kata itu tidak sedih, tidak murung, tidak gelo. Gelo sama legowo beda Bu. Iya. Kita nggak gelo, nggak nyesel. Bohong Allah nggak ganti. 100 kali lipat. Bukan Amin. 10 ya. Amin. Tapi kan ibu, gue tahu begini dulu nggak kawin sama dia. Nggak bisa Bu. Nggak bisa, itu namanya nyesel. Tidak ada kata-kata gini Pak. Siapa yang nyesel akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Ada gak? Gak ada. Gak ada. Siapa yang nyicil utang akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Ada gak? Gak ada. Siapa yang ngeluh akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Ada gak? Gak ada. Siapa yang mikir akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Ada gak? Gak ada. Jadi yang ada apa? Siapa yang bersyukur. Jadi ibu ditipu sama suami. Alhamdulillah, alat kelamin saya masih ada Allah. Walaupun udah dibejek-bejek, tapi masih utuh. Cuman bedanya agak lebar dikit. Bikin Allah senyum, tahu? Lo mah jadi bikin berdoa Allahnya senyum. Bikin Allah senyum apa? Terima kasih Allah, walaupun alat kelamin saya udah somplak, tapi masih legit. Bikin Allah senyum. Nanti kan Allah, malaikat. Ya Allah, kabulin doanya tuh. Kenapa? Karena bikin gue senyum. Bu, janganlah kita bikin Allah jengkel. Ini contoh ya Pak, Bu. Ini lebaran. Kita beli ayam yang satu, ayamnya kena penyakit tetelo. Jadi bengong. Harganya 50.000. Yang satu ayamnya sehat, harganya 100.000. Bapak dan ibu beli maunya ayam yang mana? 100.000. Yang 100. Jadi lo gembira. Iya. Jadi kalau lo ada debt collector datang, lo langsung telanjang mulut. Wah. Akhirnya kan debt collector laporan sama kantor bahwa si pemilik rumah udah gila. Betul gak? Tepuk tangan dulu dong. Akhirnya rapat pemegang saham dari leasing bahwa ibu dinyatakan lunas. Lu mah enggak, didatengin debt collector malah kucing-kucingan kabur. Udah aja Bu, hadapin. Langsung kan nanti difoto sama debt collector. Dibahaslah di rapat pemegang saham. Dan ibu dinyatakan gila, karena orang gila akan dihapus hutangnya. Betul gak?
Gampang Bu, maksudnya gini. Ibu cari waktu aja. Nanti Ibu privat paksain kita ngobrol berdua. Iya, Pak. Biar lama. Karena kalau kita ngebahas, kasihan yang lain kan mau nanya. Betul. Intinya pokoknya Ibu bikin takjub Allah. Allah pasti bikin takjub Ibu. Amin. Sekarang gimana Allah mau bikin takjub Ibu? Orang Ibu gak bikin takjub Allah. Caranya apa Pak Haji? Nanti diajarin di privat khusus. Iya. Kenapa sih gak diajarin? Mau, tapi yang lain mau dengerin gak? Kan kasihan ada yang mau nanya lagi. Betul. Oke? Iya. Jadi privat khusus paksain besok berangkat. Paksain besok ikut privat. Paksain besok ikut privat. Gitu. Yang kayak tadi aja tuh. Tadi berapa orang sih yang privat? 4 ya? 5? 4 yang rombongan 2. Itu selesai. Masa Ibu enggak? Ya bisa? Iya. Jadi Ibu beda sama Ibu ini. Alat kelamin Ibu gak usah dipasang NCB. Langsung dipasang sosis aja. Sip, tepuk tangan dong. Terima kasih. Yuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Abdul Farid dari Tanjung Priok, Pak Haji. Dari Tanjung Priok. Tanjung Priok. Pertanyaannya apa Pak Bos? Saya enggak bertanya Pak Haji, cuman izin ini ijazahnya aja. Boleh. Karena saya kesini sudah keempat kalinya, baru ini ketemu Pak Haji. Aduh sayang Dari benar. tahun lalu Pak Haji. Kenapa nggak bisa ketemu? Lagi itu Pak Haji lagi sakit. Oh iya sakit ya. Saya dimasuki ruang 4 ICU bulan ya. yang lalu juga saya hari biasa yang kesini karena di malam Jumat yang ada pencerahan. Ya. Baru malam ini. Sekarang kita udah pencerahan tiap hari. Jadi Bapak dan Ibu, mulai hari ini, mulai kemarin, pencerahan kita tiap hari gratis kayak begini. Cuman di ruangan bawah. Biar saya nggak naik-naik. Jadi acara pencerahan gratisnya dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Setiap hari. Kalau hari Sabtu agak panjang dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Jadi dari jam 7 pagi sampai jam 9 saya nerangin. Nanti jam 9 sampai jam 12 tanya jawab. Gratis. Tapi kan kalau pagi-pagi saya belum makan, dapat makan gratis. Saya kan butuh ngopi, aus, minum gratis. Tapi kan saya kalau habis ikut acara pencerahan suka ngantuk, tidur sama mbek gratis. Di bawah. Karena kita tinggal turun ke bawah, kamarnya di bawah, kamar mbek. Besok ya Pak, mulai besok hari Jumat jam 7 malam sampai jam 9 malam privat gratis. Hari Sabtu kita acaranya 2 kali. Dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Ada lagi jeda dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Hari Sabtu. Hari Minggu kita ada pencerahan tanya jawab gratis di kolam renang. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Syaratnya nggak ada syarat, gratis, makan gratis, masuk gratis, ijab kabul gratis. Saya mau Bapak dan Ibu berenang. Nanti ijabnya di kolam renang. Ibu jagain anak-anak yatim, Bapak jagain ibu yatim. Ya kan nggak ada yang jagain kan kalau anaknya berenang, mana ibunya nggak ada. Iya, kalau ibunya berenang, anaknya sama siapa? Ya sama ibu-ibu lah. Jadi Bapak jagain ibu yatim yang berenang, awas tenggelam karena rata-rata nggak bisa berenang. Jadi Bapak jadi pelampungnya. Karena Bapak punya balon 2. Ya Bos? Ada lagi? Udah nggak ada Pak Haji. Saya ketemu Pak Haji ini Seneng gak? senang sekali Pak Haji. Lo seneng. Ngaceng gak ketemu gue? Ngaceng Pak Haji. Wah, emangnya kita hombre. Ayo. Udah Haji. Udah, oke. Tepuk tangan dong dari Tanjung Priok. Besok paksain datang ya. Jadi besok jam 7 malam kita bikin acara jurit malam. Pak Api Unggun. Jadi nanti Bapak dan Ibu yang ikut sedekah Jumat barokah potong sapi 1 juta, namanya diijab dipotong sapi sama diijab di acara jurit malam tengah malam.
Tapi karena Bapak dan Ibu nggak ada sedekahnya sampai 1 juta, Bapak dan Ibu bisa nanti, iya, ya. Jadi besok acara jurit malam. Pak Haji, aku mau tidur sini aja deh. Boleh, boleh. Nggak ada nggak boleh, ya. Nanti makannya, nanti kan makan sotomi. Siapa yang pernah makan sotomi? Nggak ada. Enak, ya enak gak? Enak, orang nggak bayar. Sotomi. Ayo bos. Yang nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Is dari Bandung. Sebelum saya bertanya Pak Haji, memang apa yang disarankan oleh Pak Haji itu memang betul sekali. Yang mana yang betul sekali? Yang syukurin, nikmatin, jalanin itu betul-betul. Saya mengenal RDA itu tahun 2023 Pak Haji bulan Oktober. Tapi cair itu 1 tahun kemudian baru cair. Tapi saya tidak bertanya sama Pak Haji. Nah, gue setuju. Gitu. Jadi kita Saya jangan suka langsung bertanya. Jalanin dulu, syukurin dulu sambil dinikmatin. Iya, Ini kan betul, enggak. Pak Haji. Pak Haji, saya udah 30 hari. Ya udah terusin, karena kan kita nggak tahu nih kadar dosanya kita dulu sama anak, kadar dosanya sama suami, kadar dosanya sama orang tua, kita nggak tahu. Mungkin ada yang sebulan cair, ada yang baru 15 cair, kan kita nggak tahu. Yang penting berbuat. Jalanin, syukurin. Agus setuju itu. Iya Pak Haji, saya Oktober 2023, saya dari situ baru melaksanakan sholat qobliyah badiah, padahal sebelumnya itu saya Nggak pernah? Iya, Nggak pernah? sholat Wajibnya aja. Iya. Nggak boleh kalau Nah, di RDAY. Kalau RDAY itu sholat badiah qobliyah dibikin wajib. iya Pak Haji. Bangun jam 00 dibikin wajib. Senyum dibikin wajib. Sholat tahajud dibikin wajib. Mandi jam 00 dibikin wajib. Baca Al-Quran dibikin wajib. Sedekah subuh dibikin wajib. Sedekah hari Jumat barokah potong sapi dibikin wajib. Sholat apa lagi? Sholat taubat dibikin wajib. Ngilangin sifat 18 dibikin wajib. Jadi 10 item. Tapi saya dulu sholat tobatnya itu setelah sholat duha Pak Haji. Oh, nggak boleh. Tapi Ada di kesininya, maghrib sampai isya. Ya, kesini saya tahu dari Pak Haji bahwa sholat tobatnya itu harus Dari maghrib ya. sampai isya. Nah itu saya jalanin sekarang. Kalau dulu habis sholat duha baru saya menjalanin sholat tobat. Nanti itu. jangan dikerjain lagi ya. Iya enggak Pak Haji, sekarang habis maghrib. Dan alhamdulillah baca Al-Quran juga sekarang saya udah nggak tahu udah tamat berapa hatam, Nggak apa-apa. berapa kali gitu udah. Orang yang baca Qur'annya jam 00 habis tahajud, apakah itu 12 juz atau belum 12 juz, saldonya nggak akan di bawah 10 miliar. Contohnya Mbak Ratih. Mbak Ratih baca Qur'annya baru 2 juz, tapi dia konsisten. Nggak pernah nggak Mbak Ratih. Yang berangkatin anak yatim umroh udah 3 kali, udah 4 kali. Besok ngeberangkatin lagi. Dia cair 400 miliar. Nah Mbak Ratih Haji bisa, masa Bapak dan Ibu gak bisa. Jadi jangan, Pak Haji aku baru 1 juz. Gak apa-apa, besok ulangi lagi. Pak Haji aku baru 3 juz. Gak apa-apa, karena Mbak Ratih baru 2 juz. Tapi udah cair 400. Oke? Iya. Yo. Nah ini yang ingin saya tanyakan Pak Haji. Begini Pak Haji, suami saya itu kan punya tanah. Tapi bukan punya suami, punya bapaknya dulu. Pertanyaannya, Cerita dulu sedikit Pak Haji. gue Jadi tidur apa pulang? tanah itu dipinjamkan ke salah satu partai dari tahun 2084. Terus sampai sekarang si tanah itu masih ditempatin, sedangkan si ahli waris ingin segera bahwa tanah itu ingin segera dikuasai oleh ahli waris semuanya. Jangankan untuk bayar pajaknya juga, saya kemarin bayar pajak sama suami sampai hampir 40 juta. Dia partai itu tidak mau bayar pajak, tapi dia ingin Pertanyaannya itu. apa? Nah, pertanyaannya begini Pak Haji, bagaimana caranya
dengan menggunakan ilmu RDAY supaya si partai itu dengan sendirinya keluar dari situ tanpa diusir oleh kita gitu. Jangan dong, jangan diusir. Iya, Nanti dia tidak keluar. diusir. Gampang. Ibu praktekin ilmu RDAY yang udah dipraktekin sama Gus Idam. Sabilud taubat. Taubah. Gus Idam itu dia ngaji selama bertahun-tahun, ngaji. Saya dengerin ngaji. Dia ngelola pengajian Sabil Taubah. Dia nggak ada yatimnya. Dia ininya garangan apa? Garangan, ya. Nah, coba mbaknya baca Quran, saya seperti Gus Idam ngaji sama kiainya. Ibu lihat deh di TikToknya Gus Idam. Dia ngabdi sama kiainya dan tidak langsung ke kiainya, ke anaknya. Sama sepantaran nama Gus Idam. Tapi sekarang Sabitul Taubah kaya raya gak? Wah, luar biasa. Jadi Bu ngaji, Bu. Ya, Ngaji aja, udah diem aja ngaji. Ngaji udah. Baca Quran terus itu, Baca Pak Haji. Quran. Baca Quran aja. Orang yang baca Quran jam 00 tidak akan punya masalah. Tidak akan punya masalah. Kok Pak Haji tahu? Lah kan kita lihat tuh tamu-tamu RD yang pada terkabul. Yang utangnya 100 juta, yang utangnya 1 miliar. Nah, jadi baca Quran. Jadi jangan diusir ya Pak Haji. Jangan, justru dengan ibu diusir, ibu melanggar sifat 18. Kenapa? Jengkel. Kepancing jengkel. Iya. Komen. Mikir, betul? Berapa item tuh? Bisa 5 lah. 5 berarti min 5 dong. Nah, ibu sedekah taruh nilainya 1000. 1000 kali min 5. Jadi min 5.000. Enggak boleh. Jadi ibu baca Quran. Bu, Haji Marco meraktekin ilmu RDAY 2014. Pada saat dia datang ke RDAY, kontrakannya berapa pintu? 6. Dia praktekin selama 7 bulan, kontrakannya jadi berapa pintu? 21 pintu. Pada saat Haji Marco datang ke RDAY belum punya ruko. Dia praktekin selama 7 bulan, rukonya berapa pintu? Jadi 15 pintu. Jadi berbuat. Haji Marco tahajud di sini selama 7 bulan nggak pernah berhenti. Sampai dia layak, dia ladenin, pulang naik ojek goib. Jadi anak yatim yang ngaji di sini, bapaknya yang udah meninggal ngawasin di sini. Nah, Haji Marco pulang bingung, nggak ada kendaraan, ditawarinlah sama bapaknya yatim. Haji Marco mau gak diantar sama saya? Nah, pikir Haji Marco tukang ojek. Nah, jadi ceritanya panjang. Nanti kalau ibu privat akan diceritain sejarah. Jadi ibu baca Quran, oke? Sip. Terima Yo, kasih, yang lain Pak nanya. Haji. Yo.